Halo sahabat YouTube semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Apa kabarnya nih sahabat YouTube semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi kita di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One. Di video kali ini kita akan mereview kasus-kasus hukum yang menggegerkan publik, yang ramai diperbincangkan oleh publik, baik di media televisi, pemberitaan maupun di media-media sosial. Dan kita akan mereview 5 kasus hukum yang sangat menghebohkan publik yang terjadi sepanjang tahun 2023 ini. Kasus apa aja itu? Simak videonya sampai dengan selesai. Namun sebelum dilanjutkan, bagi yang baru nemuin channel ASP TV, yuk subscribe dulu ke channel ASP TV. Baik, sepanjang tahun 2023 ini tentu banyak sekali kasus-kasus hukum yang ramai diperbincangkan oleh publik. Terutama kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami merangkum setidaknya atau sedikitnya ada 5 kasus hukum yang sangat menghebohkan, yang ramai diperbincangkan oleh publik di media sosial, pemberitaan, dan lain sebagainya. Kasus apa aja? Yang pertama adalah kasus dugaan korupsi yang melibatkan salah satu menteri, yaitu Menteri Kominfo, di mana beliau diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek BTS, di mana kerugian negara dalam kasus ini itu mencapai sekitar 8 triliun rupiah. Wow, sangat besar sekali, 8 triliun rupiah. Itu adalah kasus yang pertama yang sangat heboh karena mungkin ya tidak terlepas dari itu ada saja mungkin yang mengaitkan dengan pilpres, dengan politik seperti itu ya teman-teman. Tapi ya kita ikuti saja sampai dengan adanya putusan nanti. Kemudian kasus yang kedua sama, kasus yang menjerat menteri juga, yaitu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo kalau tidak salah ya. Dan beliau ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kasusnya Mentan ini pun sangat heboh juga, ramai juga diperbincangkan, menjadi bahan perbincangan publik di media sosial, ramai banget. Ya, ini pun ada juga yang mengaitkan dengan hal-hal politik, ada juga yang mengaitkan dengan hal-hal yang ya sebentar lagi pilpres ini mungkin ada kaitannya, tapi ya lagi-lagi kita ikuti saja proses hukumnya, apa nanti vonis ataupun juga putusan dari hakim nanti ya teman-teman semuanya. Namun kita tetap beranggapan kalau kita sebagai lawyer, sebagai advokat, kita berpikirnya atau berpandangannya tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jadi sebelum adanya putusan pengadilan ya kita belum bisa memvonis atau menghakimi dia korupsi, dia koruptor. Nah, tapi kita harus mendengar dulu putusan majelis hakim nanti. Itu adalah kasus yang kedua. Kemudian kasus yang lumayan heboh juga yang ketiga yaitu adalah kasus korupsi atau gratifikasi gitu yang melibatkan 2 petinggi BPK, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan. Ini ada 2 orang petinggi BPK. Yang pertama yaitu terlibat kasus korupsi BTS. Kemudian petinggi BPK yang kedua yang terlibat kasus berikutnya adalah kasus yang berkaitan dengan korupsi yang diduga dilakukan oleh salah satu kepala daerah. Itu juga kasus yang lumayan heboh, menjadi perbincangan publik. Ya, 2 orang petinggi Badan Pemeriksa Keuangan yang sama juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sedang menjalani proses hukum. Itu yang ketiga teman-teman. Kemudian kasus heboh yang ketiga lainnya yaitu adalah putusan MK, Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan syarat Capres-Cawapres, di mana putusan MK tersebut banyak mengandung kontroversi lah. Banyak diperbincangkan oleh publik, bahkan banyak yang
berasumsi bahwa putusan MK ini ada intervensi kekuatan politik, ada intervensi kekuasaan untuk memuluskan jalan atau langkah salah satu kandidat untuk maju di Pilpres 2024. Ini putusannya heboh banget, ramai diperbincangkan, ramai diperdebatkan di televisi, di radio, di media sosial, dan lain sebagainya. Heboh banget. Namun tentunya ya kita sebagai masyarakat ya mau tidak mau, kalau memang sudah terjadi, ya kita berharap meskipun putusan tersebut melenggangkan salah satu kandidat, mudah-mudahan kita sebagai rakyat dalam Pilpres nanti bisa ataupun mampu memilih kandidat capres dan cawapres sesuai dengan hati nurani kita. Itu ya kasus yang keempat, kasus putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang berikutnya ada kasus gratifikasi yang melibatkan Wamenkumham. Nah itu Wamenkumham sekarang juga informasi dan beritanya sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Nah ya kita ikuti lagi lah ya teman-teman sampai dengan putusan pengadilan nantinya. Kemudian yang terakhir yang heboh juga yang ramai banget diperbincangkan di publik, yaitu kasus yang melibatkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Firly Bahuri. Di mana pimpinan KPK ini, Firly Bahuri ini pun sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi ya, berupa pemerasan terhadap kasus yang melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kabarnya informasinya sudah dinonaktifkan dari pimpinan KPK. Dan itu kita ikuti. Mudah-mudahan kasusnya jadi terang benderang, siapa yang melakukan kesalahan itu yang harus bertanggung jawab dan harus dihukum atau diberikan sanksi hukum yang setimpal, seadil-adilnya sehingga bisa mendapatkan atau dirasakan oleh masyarakat putusan pengadilannya nanti putusan yang memang pro rakyat, berkeadilan dan dapat menjerakkan, dapat menimbulkan efek jerak bagi mereka yang punya niatan untuk merampok uang masyarakat, untuk merampok uang rakyat atau uang negara. Itu aja beberapa kasus yang kita review dari tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kasus-kasus tersebut segera terselesaikan dan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus lain. Ya, adapun kalau ada, segera bisa ditangani oleh aparat penegak hukum. Itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan video kali ini. Terima kasih yang udah nyimak, yang udah like, komen, dan subscribe. Semoga rezekinya bertambah banyak, melimpah, dan berkah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, ayo jauhi hukuman.